Halo anak-anak, berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada pembahasan yang sebelumnya, kalian telah mempelajari mengenai pertidaksamaan kuadrat. Dan di sini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mempelajari pertidaksamaan pangkat tinggi. Nah, pertidaksamaan pangkat tinggi itu sebenarnya adalah pertidaksamaan yang pangkat tertingginya dengan variabel lebih dari 2. Dan nanti cara menyelesaikan pertidaksamaan pangkat tinggi seperti menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Di sini saya memiliki contoh yang pertama. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan x pangkat 3 ditambahkan x kuadrat lebih besar dari 0. Langkah pertama, kita harus menentukan dulu membuat 0 dengan cara bisa memfaktorkan, melengkapkan kuadrat, atau menggunakan rumus kuadratik. Oke. Jadi x pangkat 3 ditambahkan x kuadrat lebih besar dari 0. Kita faktorkan menjadi dan kita miliki pembuat nolnya adalah x sama dengan 0, x sama dengan negatif 1. Di sini kita bisa lihat bahwa pembuat 0 yang diperoleh dari yang pertama dari faktor pangkat genap. Berarti kita tuliskan di sini pangkat genap. Dan yang kedua, pembuat nolnya diperoleh dari faktor pangkat ganjil. Berarti kita tuliskan di sini pembuat nol dari pangkat ganjil. Selanjutnya, kita pasang pembuat nol ini pada garis bilangan. Kita pasang pembuat nolnya pada garis bilangan. Kita sepakati di sini. Untuk pembuat nol yang pangkat ganjil, nanti kita hanya akan membuat satu lingkaran, dan untuk membuat 0 pangkat genap kita akan buat 2 lingkaran. Yang sekarang kita pasang membuat 0 yang pertama adalah x sama dengan negatif 1, berarti di sini negatif 1 dan dia pangkatnya ganjil. Yang kedua, membuat 0 x sama dengan 0, berarti di sini, dan dia pangkat genap, berarti ada 2. Nah, sekarang kita mengetahui bahwa intervalnya adalah intervalnya terbuka. Berarti di sini pembuat nolnya harusnya terbuka. Selanjutnya adalah kita tentukan tanda positif atau negatif di sekitar pembuat nol dengan cara menguji nilai x di sekitar pembuat nolnya. Jadi kita lakukan titik uji. Saya ambil x sama dengan 1. Kita masukkan persamaannya, x pangkat 3 ditambahkan x kuadrat sama dengan, substitusikan nilai x sama dengan 1, berarti 1 pangkat 3 ditambahkan 1 kuadrat sama dengan 2. Kita dapatkan ketika x sama dengan 1 bernilai 2, berarti di daerah sini tandanya positif karena 2 adalah bilangan positif. Selanjutnya adalah jika pembuat 0 yang diperoleh dari faktor pangkat ganjil, maka setelah melewati pembuat 0 itu tandanya berubah. Sedangkan jika pembuat 0 yang diperoleh dari faktor pangkat genap, maka setelah melewati pembuat 0 itu tandanya tetap. Sekarang kita lihat, di sini pembuat 0 diperoleh dari faktor pangkat genap. Berarti setelah melewati pembuat 0 ini tandanya adalah tetap. Sedangkan yang di sini pembuat nolnya diperoleh dari faktor pangkat ganjil. Berarti setelah melewati pembuat nolnya tandanya berubah. Setelah ini kita lihat kembali ke soalnya. Oke, bentuk yang terakhirnya ini. Yang diminta adalah yang lebih besar dari 0, artinya diminta yang positif. Berarti kita pilih daerah yang positif. Nol apakah kita pilih? Tidak, karena intervalnya adalah terbuka. Sehingga dari sini kita dapat penyelesaiannya adalah
X lebih besar dari negatif 1 dan X-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kok X-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena ketika 0 intervalnya terbuka. Oke, sekarang kita coba cek ya. Kita coba cek. Misalkan saya ambil X-nya sama dengan negatif 2. Kita cek soalnya. X pangkat 3 ditambahkan X kuadrat lebih besar daripada 0, berarti negatif 2 dipangkatkan 3 ditambahkan negatif 2 kuadrat lebih besar dari 0. Oke, berarti negatif 8 ditambahkan 4 lebih besar daripada 0, negatif 4 lebih besar daripada 0. Oh, ternyata salah. Nah, jadi memang daerah yang kurang dari negatif 1 itu salah. Selanjutnya cek lagi, saya ambil misalkan X-nya sama dengan 0, berarti nol lebih besar daripada 0. Ya salah juga kan, 0 ya sama dengan 0 tidak lebih besar daripada 0. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau kita cek di interval antara negatif 1 sampai 0 atau lebih besar daripada 0, pasti jawabannya benar. Nanti kalian bisa cek. Selanjutnya contoh yang kedua. Kalian bisa lihat contoh pertama dan contoh kedua sebenarnya mirip, yang berbeda hanya tanda pertidaksamaannya. Untuk contoh yang pertama, tanda pertidaksamaannya lebih besar daripada 0. Soal yang kedua, tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana jawabannya. Untuk menyelesaikannya, ikuti langkah-langkahnya seperti tadi. Yang pertama adalah tentukan pembuat nolnya dengan cara memfaktorkan menggunakan kuadrat ataupun rumus kuadratik dari soal yang ada. Oke. X pangkat 3 ditambahkan X kuadrat kurang dari sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi, sehingga pembuat nolnya adalah Oke. Selanjutnya kita pasang pembuat nol ini pada garis bilangan. Negatif 1, 0, negatif 1 ganjil, membuat 0, X sama dengan 0, genap. Nah, sekarang kita lihat intervalnya di sini adalah interval yang tertutup, ada tanda sama dengannya. Oke, berarti ini tertutup, ini tertutup, ini tertutup. Selanjutnya kita lakukan adalah uji titik. Oke, kita uji titik. Saya ambil misalkan lagi X sama dengan 1. Oke, kita uji X sama dengan 1 kan berarti setelah 0 ini ya. 1 pangkat 3 ditambahkan 1 kuadrat sama dengan 2. Oh, ternyata hasilnya 2. 2 itu berbilangan positif. Berarti tanda di sini setelah 0 ini adalah positif. Oke. Terus setelah itu kita tentukan lagi tanda di antara pembuat nol yang lain. Oke. Seperti contoh yang pertama, jika pembuat nol yang diperoleh dari faktor pangkat genap, maka setelah melewati pembuat nolnya tandanya tetap. Berarti di sini tandanya tetap. Oke. Sedangkan pembuat nol yang diperoleh dari faktor pangkat ganjil, setelah melewati pembuat nolnya tandanya berubah. Di sini pembuat nolnya kan pangkatnya ganjil, berarti tandanya nanti berubah. Berarti setelah positif jadi negatif. Oke. Nah, sekarang kalian lihat. Nah, di sini yang diminta adalah yang kurang dari sama dengan. Oke. Berarti kalau kurang dari berarti kan yang negatif, nanti kita pilih yang negatif ini. Oke. Dan ada tanda sama dengan, berarti artinya apa? Di sini yang tertutup juga memenuhi, berarti nolnya memenuhi, negatif satunya juga memenuhi. Sehingga jika dituliskan
X kurang dari sama dengan negatif 1, X sama dengan 0. Oke ya, jangan sampai salah di sini. Ini ada tanda sama dengannya ya, kurang dari sama dengan. Oke, karena negatif satunya ikut termasuk. Oke, dan X-nya sama dengan 0. Oke, kita cek ya. Di sini saya ambil misalkan di sini X-nya sama dengan negatif 2. Oke, arti oh, ternyata diperoleh negatif 4 kurang dari sama dengan 0. Berarti benar. Penyelesaiannya kan X, tadi jawabannya adalah X kurang dari sama dengan negatif 1. Oh, ketika diambil negatif 2, ya benar. Nah, kita sudah cek ini benar. Kita cek lagi yang lain. Misalnya saya ambil X sama dengan 0, berarti nol kurang dari sama dengan 0. Benar kan ya? Berarti 0 kan kurang dari sama dengan 0. Kan berarti 0 bisa sama dengan 0. Oke, berarti benar. Oke, kalian bisa coba cek yang lain, misalkan X-nya sama dengan 1. Oke, nanti kalian akan mengetahui bahwa jawabannya adalah salah. Maka dari itu penyelesaiannya adalah seperti ini. Di zona ketiga ini, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X dikurangi 3 kuadrat dikalikan X dikurangi 2 kuadrat dikalikan 6 dikurangi X pangkat 3 kurang dari 0. Oke, kita selesaikan. Yang pertama kita harus mencari pembuat nolnya. Di sini karena bentuknya sudah seperti ini, kita bisa langsung dapatkan pembuat nolnya. Oke, pembuat nolnya yang pertama adalah X dikurangi 3 sama dengan 0. X dikurangi 3 kuadrat sama dengan 0. Yang kedua, X dikurangi 2 kuadrat sama dengan 0. Pembuat nol yang ketiga adalah 6 dikurangi X pangkat 3 sama dengan 0. Oke ya, berarti untuk yang pertama pembuat nolnya X dikurangi 3 kuadrat sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Dan di sini kalian bisa lihat pangkatnya adalah pangkat ke-6. Oke, berarti adalah pangkat ke-6. Pembuat nol yang kedua, X dikurangi 2 kuadrat sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Berarti di sini kalian bisa lihat pangkatnya juga ke-6. Yang ketiga, 6 dikurangi X pangkat 3 sama dengan 0. Di sini berarti 6 sama dengan X ya, atau X sama dengan 6. Dan di sini kalian bisa lihat pangkatnya adalah ganjil. Oke, kita sudah memiliki pembuat nolnya. Nah, kita sudah mempunyai pembuat nolnya. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah pasang pembuat nolnya pada garis bilangan. Oke, garis bilangannya, pembuat nolnya di sini ada X sama dengan 2, X sama dengan 3, dan X sama dengan 6. Di sini 2, di sini 3, di sini 6. Nah, sekarang menurut kesepakatan kita, jika pembuat nolnya pangkat ganjil, maka lingkarannya nanti hanya 1. Oke. Di sini X sama dengan 6, ganjil berarti 1. Untuk X sama dengan 3, genap berarti di sini lingkarannya 2. Untuk X sama dengan 2, pangkatnya genap berarti lingkarannya juga 2. Sekarang kita cek ke soalnya. Yang diminta adalah intervalnya kurang dari 0. Kurang dari berarti tidak sama dengannya, berarti intervalnya terbuka. Berarti terbuka, 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 terbuka. Nah, selanjutnya kita lakukan titik uji. Oke, kita lakukan titik uji. Saya ambil misalnya X-nya sama dengan 0. Berarti kalau X sama dengan 0, letaknya di sini ya. Oke, X sama dengan 0, berarti letaknya di situ. Berarti X dikurangi 3 kuadrat, X dikurangi 2 kuadrat, 6 dikurangi X pangkat 3. Oke, berarti sama dengan 0 dikurangi 3 kuadrat, 0 dikurangi 2 kuadrat, 6 dikurangi 0 pangkat 3. Oke, berarti ini akan menjadi
Nah, sekarang kalian bisa melihat, oh ternyata ketika X-nya sama dengan 0, ya 9 dikalikan 4 dikalikan 216 hasilkan bilangan positif. Oke, berarti di sini kita tidak usah hitung sampai hasil akhirnya karena yang kita butuhkan adalah tandanya ya, positif atau negatifnya. Oke, berarti ini adalah positif, berarti kita pasang positifnya di sini. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita tentukan lagi tanda di antara pembuat nol yang lain. Oke ya, ingat ketika ya melewati pembuat nol yang diperoleh dari faktor pangkat genap, maka tandanya tetap. Berarti di sini tandanya tetap, tandanya tetap. Nah, di sini jangan sampai salah ya. Berarti di sini karena pangkatnya ganjil, tandanya berubah. Nah, sekarang kita lihat di soal yang diminta adalah yang kurang dari. Oke, yang kurang dari 0 berarti artinya yang negatif. Oke, yang negatif berarti yang di sini saja. Oke, 2 apakah ikut? Tidak. 3 apakah ikut? Tidak. 6 apakah ikut? Tidak. Karena apa? Karena yang diminta hanya yang kurang dari ya, dan ini intervalnya terbuka. Oke, jadi tidak termasuk. Nah, jadi cara menentukan cara menuliskan himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini ya. X di mana X-nya lebih besar daripada 6, X-nya elemen bilangan real ya. Nah, di sini saya memiliki contoh yang keempat. Nah, kita lihat contoh yang keempat serupa tapi tak sama ya dengan contoh yang ketiga. Yang membedakan adalah tandanya. Oke, yang di contoh ketiga yang kurang dari 0, di yang contoh keempat lebih besar sama dengan 0. Oke, kita akan menyelesaikan ya, atau kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang berikut ini. Oke, yang pertama kali yang kita lakukan adalah kita harus mencari pembuat nolnya dulu. Oke, pembuat nolnya adalah untuk pembuat nol yang pertama X sama dengan 3. Ingat di sini pangkatnya genap. Untuk pembuat nol yang kedua X sama dengan 2. Di sini pangkatnya juga genap. Yang ketiga X sama dengan 6. Di sini pangkatnya ganjil. Oke ya. Nah, sekarang kita buat garis bilangannya dulu. Buat garis bilangannya dan kita pasang pembuat nolnya pada garis bilangan. Di sini 2, di sini 3, di sini 6. Oke, jangan sampai terbalik ya. Urutannya 2, 3, 6. Yang lebih besar itu 6 bukan 3. Oke. Nah, sekarang kita lihat pembuat nolnya untuk 2, dia adalah pangkatnya genap, berarti di sini genap. Oke, lingkarannya 2. Pembuat nolnya yang 3. Oke, pangkatnya genap, berarti lingkarannya juga 2. Yang di sini pembuat nolnya untuk 6 ya, X sama dengan 6, ternyata ganjil lingkarannya 1. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi kembali ke soal. Yang diminta adalah yang lebih besar sama dengan, berarti pembuat nolnya memenuhi, termasuk 2, 3, dan 6 nya termasuk memenuhi. Berarti ini intervalnya tertutup, ini tertutup, ini juga tertutup, tertutup, dan tertutup. Oke. Sekarang kita lakukan uji tanda ya. Kita lakukan lagi uji tanda. Uji tanda. Oke, saya ambil misalnya X-nya sama dengan 1 lah ya. Oke. X sama dengan 1 kan berarti letaknya kan di sini ya. Oke, X sama dengan 1 letaknya kan di situ. Oke, berarti sekarang ketika X sama dengan 1 kita masukkan, berarti ke 1 dikurangi 3 kuadrat, 1 dikurangi 2 kuadratkan, kalikan lagi 6 dikurangi 1 pangkat 3, kelupaan. Oke.
Berarti negatif 3 dikuadratkan, negatif 2 dikuadratkan, 5 dipangkatkan 3. Oke, di sini kalian bisa lihat negatif 3 dikuadratkan berarti dia adalah 9, di sini 4. Oke, ini 125. Nah, seperti yang sebelumnya kalian tidak usah menghitung hasilnya berapa, karena yang kita butuhkan di sini adalah hanya tandanya saja, positif atau negatif. Dan kalian lihat 4 dikalikan 9 dikalikan 125 kan hasilnya kan positif. Oh, berarti ini positif. Kita letakkan positifnya di mana? Berarti di sini karena X sama dengan 1, positif. Oke, ingat. Nah, sekarang kita tentukan tanda yang lain. Oke, melewati pembuat nolnya yang X sama dengan 2, melewati pembuat nol yang X sama dengan 2 di sini adalah diperoleh dari faktor pangkat genap, berarti tandanya tetap. Melewati pembuat nol yang X sama dengan 3 diperoleh dari faktor pangkat genap, berarti tandanya tetap. Melewati pembuat nol X sama dengan 6 dari faktor pangkat ganjil, berarti tandanya berubah. Sehingga dari sini kita lihat yang diminta di soal adalah yang lebih besar sama dengan 0, berarti yang diminta adalah yang bisa 0 ya, atau yang lebih besar daripada 0 berarti yang positif. Oke, berarti ini yang positif, 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 dan diminta yang ada tanda sama dengannya. Oh, berarti ini yang intervalnya tertutup juga memenuhi, ini juga ikut, ini juga ikut. Berarti bagaimana cara penulisan himpunan penyelesaiannya? X nya kurang dari sama dengan 6, X elemen di dalam ring. Jadi yang kurang dari sama dengan 6 dipilih semua ya, karena kan tidak ada di sini, tidak ada interval yang terbuka ya, berarti semuanya dipilih, kecuali kalau di sini ada 3-nya terbuka, untuk penulisannya jadi nanti berbeda. Oke, nah kita sudah belajar mengenai pertidaksamaan pangkat tinggi ya. Untuk kalian kalau ingin mengecek silahkan nanti cek sendiri ya untuk jawabannya. Nah, dan setelah ini kalian akan mengerjakan latihan soal, jadi tetap bersemangat.